Kembali dengan saya Chandra. Seperti biasa, malam hari ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi saham yang layak kita perhatikan untuk perdagangan besok di tanggal 18 November 2021. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan bahwa rekomendasi ini sifatnya disclaimer on, sehingga segala keputusan yang Bapak Ibu atau teman-teman ambil untuk beli dan jual yang ada di dalam saham ini, rekomendasi malam hari ini, itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri, ya. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Jadi rekomendasi ini sifatnya adalah disclaimer on. Oke, nah hari ini IHSG ditutup menguat ya, agak tipis ya, candlenya hammer kecil, bodinya juga kecil. Ini range pergerakannya juga kecil. Ini menandakan bahwa investor itu masih wait and see. Ya. Namun transaksi perdagangan ini udah lebih tinggi dibanding dari transaksi perdagangan kemarin. Nah, kalau besok IHSG di 6714 ini high-nya ditembus, maka besok atau lusa, artinya hari Kamis atau hari Jumat itu berpotensi masuk ke area kotak biru ini ya, yaitu di 6790 sampai dengan 6810, khusus untuk Kamis dan Jumat saja gitu ya. Nah, saham-saham apa aja sih yang menarik untuk diperhatikan pada perdagangan besok? Yang pertama ada Lucy ya. Ini saya urutin dengan persentase buy. Ya, artinya yang HK, persentase yang nasabah atau investor yang HK ya. Itu ada Lucy. Nah, Lucy bergerak sideways. Ya, bergerak sideways di range ini. Gitu ya. Nah, jadi rekomendasinya adalah buy break di harga 54. Ya, dengan target di sini 61 sampai dengan di sini 62. Batasnya resiko jika harga saham ditutup turun, ini kita kecilin aja di sini, di bawah 50. Kemudian yang kedua ada Pura. Nah, Puranya menarik ya. Ini ada inside bar. Nah, ini ada inside bar. Jadi kalau bisa breakout inside barnya ini ya, yaitu di high-nya di candle ini di harga 56 ini, maka berpotensi melanjutkan penguatan dengan target di sini 66 ya. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari sini aja. Nah, 51. Yang kedua ada BBRI. Ya, BBRI ini menarik. Rekomendasi adalah buy break 4220. Ya, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 4110 dengan target di 4340. Ya, ini sekaligus breakout dari downtrend line-nya.
ini sekaligus breakout dari downtrend-nya. Ya, besok atau Jumat itu udah menarik. Berikutnya dari PSGO. Ya, PSGO hari ini naik cukup signifikan dengan volume transaksi yang besar dan ini berpotensi breakout all time high yang ada di sini. Tapi sebelum itu harus berhasil dulu lewat level harga ini. Nah, jadi rekomendasi gimana? Rekomendasi adalah buy if break high hari ini di 232. Target terdekat 246. Cut loss jika harga saham ditutup turun di bawah level 212. Nah, ini perbandingan risk and reward-nya nggak 1:1 ya, teman-teman ya. Tapi ini ada potensi targetnya itu bentuknya range ya, sampai 254. Jadi kalau misalkan kita jualnya di 254 itu itu risk and reward-nya kurang lebih hampir 1:2 ya, jadi cukup menarik. Kemudian berikutnya dari BBNI. Ya, BBNI bergerak sideways di range ini. Trading buy if break di 7125. Ya, 7125 dengan target terdekat di 7425. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 6850. Kemudian dari MPPA. Ya, ini MPPA cukup menarik ya. Ini trend line-nya yang besar. Nah, pas dia kena support rebound teknikal volumenya yang tinggi. Jadi rekomendasinya adalah trading buy dengan target di 670 ya. Buy-nya di 5, buy-nya di sini 535. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 496 ya. Kemudian berikutnya adalah saudaranya MLPL. MLPL ini juga kurang lebih hampir sama dengan MPPA. Ini ya. Nah, rekomendasinya untuk MLPL itu adalah buy di harga 362. Batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 320 dengan target di 450 ya. Tapi tentu saja syarat buat ke 450 itu harus breakout dulu 400 seperti itu. Oke. Berikutnya ada dari ERA. Ya, ERA kemarin sudah sempat direkomendasiin buy break di 660, target masih di 720 sampai dengan 760 ya. Kurang lebih masih sama sistem ininya. Rekomendasinya
Yang ini ada ascending triangle. Hari ini closing di atas dari 660, so harusnya besok masih bisa lanjut. Apalagi hari ini volumenya cukup tinggi ya. Kemudian berikutnya INKP. Ya, INKP bisa manfaatkan untuk trading by ifrik di inside bar ya. Inside barnya high-nya di 89, low-nya 8525. Artinya by ifrik 89, cut loss-nya di bawah 8525 dengan target kenaikan ya, dengan target kenaikan kita ukur Fibonacci ya. Oke, target kenaikan pertama itu di sini, yang kedua itu di 10.000. Oke ya, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 8525. Kemudian dari BBCA. Ya, kebetulan untuk BBCA ini aplikasi nggak di adjust ya terkait dengan stock split. Ya, jadi ini kita mau hitungnya harus dibagi lagi ya, 1 banding kemarin stock split tuh kalau nggak salah 1 banding 5 ya, 1 banding 5 gitu. Jadi rekomendasi adalah buy ifrik 37.000. Nah, kalau dibagi 5 itu mungkin di harga 7.400 ya. Ya nanti teman-teman bagi sendiri ya. Dengan target di 40.000 ya. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 34.800. Kemudian berikutnya ada MCAS. Ya, ini MCAS. Rekomendasi adalah trading by ifrik di 12.700. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 11.000 dengan target di 14.500 sampai dengan 15.000. Kemudian berikutnya dari Mika. Ya, Mika 2 hari lalu sempat direkomendasikan. Ya, ini waktu itu saya sempat bilang ada potensi ini double bottom. Oh, sorry. Ya, ini double bottom. Jadi rekomendasi kemarin itu buy break di sini ya. Nah, kemarin hari ini udah langsung jalan, so bisa langsung diterusin aja. Buy di 2340, target 2440, 100 poin dan closing batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah, ini kita turunin sedikit di sini. Sip. Di bawah 2260. Kemudian berikutnya dari Leat. Oke. Lead atau Leat hari ini ditutup di 60 ya. Trading buy di 60, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 55 dengan target di 66. Sorry, 67. 67 targetnya. Nanti kalau ini breakout baru bisa ke 72 ya. Buy-nya di 60 di sini. Oke. Berikutnya dari CCSI.
Ya, untuk CCSI ini ada area resisten yang cukup kuat ya di sini. Nah, ini area yang resisten yang cukup kuat. Terus di sini juga ada resisten. Jadi ini rekomendasi adalah buy di harga 55, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 540 closing ya. Target terdekat di 600. Namun jika ternyata di sini bisa breakout, maka target berikutnya itu ada di 660. Di 600 ya, 660 seperti itu. Ya, buy-nya di 555 di harga closing hari ini. Risiko yang kecil. Berikutnya dari Bevin. Ya, Bevin seperti yang kemarin sudah direkomendasikan, buy break di 1065, hari ini closing di 1080 dan targetnya juga masih sama di 1200 ya. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 1000. Berikutnya BABP. Ya, BABP hari ini mulai menunjukkan adanya tanda-tanda potensi untuk melanjutkan untuk technical rebound. Rekomendasinya adalah buy break di 252 ya. 248 sampai 252 tepatnya, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 210 dengan target terdekat ada di level pertama itu ada di 268, berikutnya di 300 ya. Kemudian dari bola. Ya, bola ini rekomendasinya adalah buy break di 800. Ya, tadi sempat breakout tapi balik lagi. Jadi besok akan coba uji lagi. Buy break di 800 dengan target di pertama di 860, yang kedua di 900. Batasi resiko jika harga saham ternyata ditutup turun di bawah 700. Jadi ini resikonya, risk and rewardnya 1:1. Kemudian dari IATA. Ya, IATA trading buy break di level harga 81. Batasi risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 67. Dengan target terdekat di pakai Fibonacci. Target terdekat di 95. Kemudian lanjut lagi ke 105. Ya. Kemudian dari saham Indo. Ya. Ini rekomendasinya adalah buy break di harga 195. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 175 dengan target terdekat di 210 sampai dengan 220. Kemudian AYLS.
Kita ukur dulu ILS. Nah, sudah hampir jatuh ke area golden Fibo, so besok bisa diperhatikan di area sini 195 sampai dengan ya kita sampitin lagi boleh. Nah, di sini ya 202 sampai dengan 214 ya. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah level harga ini 192. Kemudian berikutnya BNII. Ya. Oke, BNII ini ada area resisten yang kuat di sini 390. Ini rekomendasinya adalah buy di harga 374, batasi risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 360 dengan target di 390, target pertama. Yang kedua di 404. Kemudian dari BPTR. Ya, ini BPTR udah hampir all time high ya. Resisten terdekat di 242. Resisten terdekat 242 dengan target di 292 ya, 292. Batasi resiko jika harga saham ternyata ditutup turun di bawah level 209. 208 sorry. Kemudian berikutnya dari BHIT. Ya. BHIT by Ifrik di level harga 65 ya. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 59 dengan target di 76. Kemudian berikutnya dari Baca. Baca hari ini ada lumayan ada pergerakan dengan ada volume transaksi juga yang cukup lumayan. Nah, ini bisa gini ya. Artinya rekomendasinya adalah buy Ifrik 316 ya, buy Ifrik 316, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 294 dengan target di 344 sampai dengan 356. Kemudian berikutnya dari BEFIK. Ya, hari ini volumenya cukup lumayan untuk BEFIK. Rekomendasinya adalah buy Ifrik di 195. Ya, targetnya masih sama di 220. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah level 170. Kemudian berikutnya BRPT. Ya, BRPT sudah kena target kita 250, target awal. Ini kita sekarang bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Ya, buy on weakness di area sini. Ya,
1000 sampai 1030. Target berikutnya ada di sini 1070 atau 1080. Ya, batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di bawah level 980. Kemudian dari BKSW. Ya, ini BKSW rekomendasinya adalah buy break di sini ya. 204. Ya, buy break di 204, targetnya di 225. Batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di 184. Kemudian berikutnya ada HKMU. Ya, HKMU rekomendasinya adalah buy break 65, target terdekat di 72, berikutnya di 77. Batasnya risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 55. Kemudian berikutnya adalah rekomendasinya adalah buy di 264 sampai 266. Batasnya risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 236. Ya. Target kenaikan itu ada di sini 320. Kemudian dari MMLP. Ya, MMLP ini berpotensi membentuk pola falling wedge. Ya, rekomendasinya untuk MMLP itu adalah buy break di 540 dengan batas resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 486 dan target kenaikannya itu ada di ini ya 650. Kemudian dari agro. Ya, kemarin agro udah sempat direkomendasikan, target masih tetap sama di sekitar 2400 sampai dengan 2600. Ya, buy di harga sekarang pun boleh. Batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 2070. Kemudian dari DART. Ya, DART rekomendasinya adalah buy break 306 dengan batas resiko di bawah dari 274. Target terdekat di 340. Kemudian berikutnya dari IDPR. Kemarin udah sempat breakout level ini di 232. Kemudian hari ini koreksi. Rekomendasinya saat ini adalah buy break 248 dengan batas resiko di bawah 218. Targetnya ada di sini 284. Berikutnya dari Bapak. Ya, untuk Bapak rekomendasinya adalah buy di harga 78 sampai dengan 75. Ya.
Batasi risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 69 dengan target itu di 95. Ya, targetnya di 95. Kemudian selanjutnya dari Esta. Ya, ini rekomendasinya adalah buy break 178, batasi risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 152 dengan target terdekat minimal di 200. Kemudian berikutnya dari ST. Ya, ekor panjang seperti biasa, rekomendasinya adalah buy break di 194. Batasi risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 168 ya dengan target di 230. Kemudian berikutnya BSSR. Nah, ini udah all time high ya kayaknya. Rekomendasi adalah buy break di level harga 3.200. Batasi risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 2870 dengan target di 3.700. Berikutnya ada dari TOWR. Ya, TOWR ini rekomendasinya masih sama, dia lagi sideways. Buy break di 1210, target terdekat di 1300. Batasnya risiko jika harga saham ditutup turun di bawah level 1150. Berikutnya ada dari INPC. Ya, INPC rekomendasinya adalah buy di 151. Batasi risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 140 dan target kenaikannya itu ada di 186. Berikutnya adalah Harta. Ya, Harta rekomendasinya adalah buy break di 244, batasi risiko jika harga saham turun di bawah 231 dan target kenaikannya itu ada di 260. PGCO berikutnya. Oke, candle inside bar seperti biasa ya, kita langsung kasih garis. Jadi rekomendasi untuk PGCO ini adalah buy break di level harga 90, batasi risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 82 dengan target di 100. Berikutnya dari Amin. Amin hari ini transaksi cukup besar. Ya, ini bisa manfaatkan untuk buy on retracement di 236 sampai dengan 248. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 220 dengan target kenaikan di sini 280 sampai 292. Kemudian dari BRMS
Ya, ini juga sama ya. Ada resisten kuat di sini, bentuk polanya juga standing triangle. Ya, ini dari sini ke sini. Bentuk pola standing triangle, jadi buy if break di 109 dengan targetnya di 120. Ya, di kisaran sini 118 sampai 120. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah level 100. Kemudian berikutnya ada ECAT. Ya, ECAT ini juga polanya hampir sama ya. Ada standing triangle. Rekomendasinya adalah buy if break 1540 dengan target kenaikan minimal nutup gap 1630. Batasnya risiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 1500. Kemudian berikutnya ada MBAP. MBAP. Ya, rekomendasinya adalah buy if break level harga 3840 dengan target kenaikan minimal di 4000. Target pertama 4000, berikutnya 4170. Batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 3700. Kemudian berikutnya ada baja. Ya, baja ini ada inside bar. Rekomendasinya adalah buy if break di high hari kemarin 390. Batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 364 dengan target kenaikan itu ada di 438. Kemudian berikutnya koin. Ya, koin hari ini udah mulai jalan. Volume juga udah mulai adaan. Nah, rekomendasi untuk koin itu adalah buy if break di 168. Batas resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 163 dengan target di 180. Kemudian berikutnya ada IS. Ya, ini IS rekomendasinya adalah buy if break di 105. Batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 91. Ya, dengan target kenaikan di 120. Kemudian berikutnya ada ADES. Ya, ini ADES juga sama, buy break di level harga 2830. Batas resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 2640. Targetnya di sini 3040. Berikutnya ada CMNP. Ya, hari ini candle inside bar lagi. Rekomendasinya adalah buy if break 1370. Batas risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 1280 dengan target kenaikannya ada di 1580. Berikutnya ada dari CLAI. Ya, CLAI rekomendasinya adalah buy if break di 1010 dengan batasi resiko di bawah dari 7940 dan targetnya di 1245. Terakhir itu ada Yule.
Hari ini bullish engulfing dengan volume transaksi yang cukup besar. Rekomendasinya untuk July besok adalah buy break di 900, target pertama di 1100 dengan catatan dia bisa lewati level harga 1000. Sekian rekomendasi dari saya untuk perdagangan besok tanggal 18 November 2021. Jangan lupa di klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan sebarkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat malam, dan happy cuan.